Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Anton, NIM 1191053 dari kelas MA 19C6. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jawaban UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jadi yang pertama, jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi ini memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi: yang pertama, sumber daya manusia; yang kedua, sumber daya alam; yang ketiga, kemajuan iptek; yang keempat, tingkat inflasi; yang kelima, tingkat suku bunga. Terus yang pertanyaan kedua ya, jelaskan tentang produk domestik bruto (PDB). Jadi produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah atau suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari produk domestik bruto adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara. Di sini ada cara atau rumus untuk menghitung produk domestik bruto (PDB), yaitu PDB sama dengan C plus I plus G plus NI. Artinya PDB produk domestik bruto, C konsumsi rumah tangga nasional, I investasi, G konsumsi negara, dan NI ekspor impor. Konsumsi atau C yang terdapat dalam rumus tersebut adalah konsumsi barang dan jasa yang ada dalam negara. Manfaat produk domestik bruto: mengukur laju perkembangan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, jelaskan tentang inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dampak inflasi: yang pertama, dampak inflasi bagi pendapatan; dua, dampak inflasi di bidang ekspor; tiga, dampak inflasi untuk minat menabung; empat, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Pertanyaan keempat, jelaskan tentang kebijakan fiskal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin fiscus, yaitu nama seorang pemegang kuasa atau keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti kerajaan atau tas. Adapun kata fis dalam bahasa Inggris berarti perbendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam kerajaan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh
pemerintah negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian, serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen, yaitu pendapatan negara, pajak, sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. 5. Jelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari suatu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, keseimbangan neraca pembayaran. Sekarang yang keenam ya, jelaskan tentang APBN 2021. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2021. Pendapatan negara mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat. Belanja negara melanjutkan penanganan kesehatan akibat COVID-19, utamanya peningkatan supply side dan antisipasi pengadaan vaksin. Melanjutkan program Perlinsos untuk akselerasi pemulihan. Dukungan program atau kegiatan pada sektor terdampak, serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga kur. Penerimaan pajak tumbuh 2,6% dengan mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan pelaksanaan reformasi, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.